أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya atau surga dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka baginya saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudara yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa. Ayatnya ayat 175 sampai 176. Jadi surat An-Nisa ini alhamdulillah kita sampaikan kajiannya dari ayat ke-1 sampai ayat 176. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah dapat kita sajikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami hadir kembali di BCA di Pak Sunarno di Kota Baru, Driorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa senantiasa untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini tanggal 20 bulan April 2024 Miladia 1445 Hijriah. Selamat teman-teman kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang hari ini hari Sabtu akan mengadakan halal bihalal nanti di Tower Al-Falah lantai 9. Mudah-mudahan acaranya lancar dan kita semuanya, wabil khusus Lembaga Pendidikan Al-Falah, mudah-mudahan senantiasa menjadi orang-orang yang beriman takwa dan bisa kembali fitri. Dengan itu mudah-mudahan selama 11 bulan dapat menjalankan kehidupan ini dengan iman dan takwa, dan mudah-mudahan anak cucu kita, siswa-siswi kita menjadi generasi-generasi yang berakhlak mulia, dan mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan prestasi yang tertinggi, yaitu selamat dunia akhirat dan sehat walafiat, tercukupi segala kebutuhannya, sandang, pangan, papan, dan pengakuan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat ayatnya 175. Ayat ini memberikan ketegasan kepada manusia sesudah menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, adalah Rasul Allah, dan Al-Quran adalah cahaya dan petunjuk yang diturunkannya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran akan dimasukkan ke dalam rahmatnya, yaitu surga, dan akan selalu berada dalam lindungan karunia-Nya. Suatu rahmat dan karunia yang tak dapat dibayangkan oleh manusia bagaimana besar dan mulianya. Jadi luar biasa dengan adanya Al-Quranul Karim yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Nanti lihat di surat Al-Baqarah ayat 185. Maka hari-hari menjadi mulia,
seluruh bulan menjadi mulia, seluruh tahun menjadi mulia karena 114 surat, 6.236 ayat yang isinya tentang asimki secara garis besar, yaitu akidah, syariah, ibadah, muamalah, kisah-kisah dan ilmu. Ini diturunkan secara terperinci sebagai solutif agar kita ini selamat dunia akhirat. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata yang dimaksud dengan rahmatnya di sini ialah surga, dan yang dimaksud dengan karunianya ialah karunia yang akan dinikmati oleh penghuninya, belum pernah dilihat dengan mata dan belum pernah terdengar oleh telinga dan tak terbayangkan dalam pikiran betapa bahagia dan senangnya orang yang dapat menikmatinya. Inilah cita-cita yang suci dan mulia dari kedua orang tua kita, ustadz, ustadzah kita dan leluhur kita, yaitu ingin agar selamat dunia akhirat, ya, hasanah di dubahjah. Apa itu dunia, bah itu barzah, akhirat ilal jannah. Nanti bisa dilihat di surat 40 ayatnya 7 sampai 9 dan surat 52 ayatnya 17 sampai 28. Jadi Allah akan memasukkan ke dalam surga ayah dan ibunda kita, guru-guru kita bersama seluruh para murid-muridnya dan keluarga besarnya ke dalam surga secara berombongan. Nanti bisa dilihat di surat Az-Zumar surat 39 ayat 73 sampai 75. Namun orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit dan mati belum bertaubat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik, juga secara berombongan. Surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Mari kita hindari. Mereka adalah pemuja iblis, setan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Mereka golongan setan yang harus kita tundukkan, dan mari kita ikuti golongan Allah, ya. Nanti bisa dilihat di surat Al-Mujadilah 11 21 sampai 22 dan Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Selain dari itu, Allah akan memberinya petunjuk dan hidayah serta taufiknya agar ia selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, yang akan menyampaikan kepada rahmatnya dan yang besar dan lurus itu. Makanya kalau kita berada di jalan tol, itu jalan yang terbentang panjang, ya, dan nanti ada namanya sirotol mustaqim, jadi jalan yang lurus, yaitu jalan yang apabila kita lalui, kita ikuti, ya, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana yang ada di dalam Al-Hadis. Ini adalah jalan-jalan yang lurus yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayat 176. Pada akhir ayat 12 surat ini ada pula hukum waris kalalah namanya. Maka Al-Khattabi berkata tentang kedua ayat kalalah ini, Allah telah menurunkan dua ayat kalalah pada permulaan surat An-Nisa. Namun ayat itu masih bersifat umum dan belum jelas kalau dilihat dari bunyi ayat itu saja. Maka Allah menurunkan lagi ayat kalalah di musim panas, yaitu ayat terakhir dari surat An-Nisa ini. Pada ayat ini terdapat tambahan keterangan mengenai apa yang belum dijelaskan pada ayat pertama,
Karena itu ketika Umar bin Khattab ditanya tentang ayat kalalah yang turun pertama kali, ia menyuruh penanya itu untuk memperhatikan ayat kalalah kedua. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, supaya menjawab pertanyaan yang dikemukakan orang kepadanya mengenai pusaka kalalah, seperti halnya Jabir bin Abdullah yang tidak lagi mempunyai bapak dan anak, sedang dia mempunyai saudara-saudara perempuan yang bukan saudara seibu. Karena saudara perempuan yang bukan seibu belum ada ditetapkan untuk mereka bagian tertentu dalam harta pusaka, sedang saudara seibu ditetapkan baginya, yaitu 1/6 jika saudara perempuan itu seorang saja, 1/3 bila lebih dari seorang. Pusaka 1/3 itu dibagi rata antara saudara-saudara perempuan seibu. Berapapun banyaknya mereka, karena pusaka itu adalah pusaka yang menjadi hak ibu mereka kalau ibunya masih hidup. Jawaban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya tentang masalah ini ialah bahwa bila seseorang meninggal sedang ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan seibu, sebapak atau sebapak saja, maka saudara perempuan itu mendapat 1/2 dari harta yang ditinggalkannya jika saudara itu seorang saja. Bila saudara perempuan itu mati lebih dahulu dan tidak pula mempunyai bapak yang menghijab atau menghalanginya, dia berhak mewarisi harta yang ditinggalkannya. Dia berhak mewarisi seluruh harta peninggalan saudara perempuannya bila tidak ada orang yang berhak atas pusaka itu yang telah ditentukan baginya atau ashabul furud. Tetapi bila ada orang yang berhak yang telah ditentukan bagiannya seperti suami, maka diberikan lebih dahulu hak suami itu dan selebihnya menjadi haknya sepenuhnya. Kalau saudara perempuan itu ada berdua, maka kedua saudaranya itu mendapat 2/3. Dan bila saudara-saudaranya yang perempuan itu lebih dari 2 orang, maka yang 2/3 itu dibagi rata sama banyak antara saudara-saudara itu. Kalau yang ditinggalkannya itu terdiri dari saudara-saudara seibu, sebapak atau sebapak saja, terdiri saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka harta pusaka yang ditinggalkan itu dibagi dengan ketentuan bahwa bagian yang laki-laki 2 kali bagian yang perempuan, kecuali bila yang ditinggalkannya itu saudara-saudara seibu, maka saudara-saudara seibu mendapat 1/6 saja, karena hak itu pada asalnya adalah hak ibu mereka. Kalau tidak karena itu, tentulah mereka tidak berhak sama sekali, karena bukan ahli waris yang berhak mewarisi seluruh harta pusaka. Demikianlah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai pusaka kalalah. Maka wajiblah kaum muslimin, kaum muslimat melaksanakan ketetapan-ketetapan itu dengan seksama agar mereka jangan tersesat dan jangan melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum yang ditetapkan Allah itu adalah untuk kebaikan hambanya, dan ilmunya amat luas meliputi segala sesuatu di dalam alam ini. Jadi marilah kita bersama-sama senantiasa mengkaji Al-Quran ini dengan bertafaqoh fiddin, surat At-Taubah ayat 122, sehingga nantinya kita akan paham yang namanya waris, ya, ada suami, ada istri, ada anak, ada saudara, dan semuanya di dalam Islam semuanya ini diatur. Oleh karena itu jangan sampai yang namanya orang Islam tapi tidak tahu aturan Islam. Akhirnya pasti yang namanya harta pusaka itu sangat berbahaya
apabila tidak menggunakan dengan baik dan benar, maka harta pusaka itu akan menjadi korban, ya, akan menyeret anak cucu kita, ya, orang-orang yang berebut namanya warisan itu, dan akhirnya ujung-ujungnya mereka bukannya bersatu keluarga itu, tapi malah bercerai-berai gara-gara berebut namanya warisan. Inilah yang memalukan yang terjadi di masyarakat. Makanya ilmu itu nomor satu. Jadi kalau orang itu berilmu, pasti dia dalam ucap, dalam tingkah laku pasti berdasarkan ilmu. Dan jika berdasarkan ilmu, maka pasti dia akan mendekati solusi-solusi selamat dan terhindar dari hal-hal yang tersesat. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmatnya apabila kita ini ditinggali sama ayah dan ibunda kita, harta warisan. Mudah-mudahan harta-harta warisan yang kita miliki juga akan menjadi warisan-warisan yang berharga nantinya, dengan harapan mudah-mudahan senantiasa yang namanya anak cucu sepeninggal ayah dan ibunda kita rajin untuk senantiasa beramal jariah, rajin pula selalu menebarkan yang namanya ilmu yang bermanfaat, menjadi guru-guru yang baik, menjadi apapun hamba Allah yang baik dan pemimpin yang baik di muka bumi ini. Dan yang paling penting adalah Robbi habli minas solihin. Mudah-mudahan anak cucu kita, penerus perjuangan ayah ibunda kita ini adalah orang-orang yang soleh dan solihah. Fa insyaallah nanti kita akan bisa sambung, baik masih hidup di dunia, di barzah maupun di akhirat, sehingga bisa kumpul di dalam surga. Jadi nanti lihat di surat An-Nisa ini yang sudah kita hatamkan hari ini kajiannya, ada di ayat 69 sampai 70. Mereka ayah ibunda yang solih solihah, keluarga besar yang solih solihah, dan teman-teman yang solih solihah, mereka akan berkumpul di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.